Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Alia Rahma dari Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa, kelas AK21. Di sini aku ingin membahas sedikit tentang hukum administrasi negara. Pertama, ada pengertian dari hukum administrasi negara. Menurut buku pengantar hukum administrasi negara Indonesia, karangan Nuryanto, hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur aparatur pemerintahan dalam melakukan berbagai aktivitas dan tugas-tugas negaranya, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ada hubungan hukum administrasi negara dengan bidang hukum lainnya. Yang pertama, hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hubungannya adalah di mana hukum tata negara merupakan hukum yang memberikan tugas dan wewenang kepada aparatur pemerintahan, sedangkan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat aparatur pemerintahan dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan tindak lanjut dari hukum tata negara. Yang kedua, ada hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Hubungannya adalah ketika terdapat kaidah hukum administrasi negara yang diulang kembali, maka itu akan menjadi kaidah hukum pidana. Atau apabila ada pelanggaran kaidah hukum administrasi negara, maka sanksinya terdapat di dalam hukum pidana. Dan yang ketiga, ada hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Menurut Van Praag, menyatakan bahwa sudah menurut kodratnya dan menurut sejarah perkembangannya sendiri, bahwa kedua bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara itu tidak saling sentuh-menyentuh dan masing-masing berdiri dalam bidangnya. Dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa kedua bidang hukum tersebut tidak berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ada asas-asas yang ada di dalam hukum administrasi negara. Di antaranya terdapat 4 asas, yaitu yang pertama, asas yuriditas yang menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Yang kedua, ada asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukum atau aturan yang melandasinya. Yang ketiga, ada asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tapi tidak bertentangan dengan legalitas. Yang keempat, ada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika yang merupakan asas tidak tertulis. Kemudian ada cara-cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Di antaranya dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, atribusi, yang merupakan pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan atau produk legislatif untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh. Yang kedua, ada delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada dan berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara tidak secara penuh. Yang ketiga, ada mandat, yaitu pemberian tugas antara mandans atau pemberi mandat, yaitu menteri, kepada mandataris atau penerima mandat, yaitu dirjen atau sekjen untuk atas nama menteri, melakukan perbuatan keputusan administrasi negara. Nah, cukup sekian penjelasan dari aku tentang hukum administrasi negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.